Ini kisah tentang sabar, yakni Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah istrinya Abu Thalha. Di suatu ketika anaknya Abu Thalha ini meninggal, masih kecil meninggal. Sedangkan Abu Thalha sedang keluar, tidak mendengar kabar apa-apa, tidak tahu kabar apa-apa. Yang tahu hanya Ummu Sulaim dan kerabat-kerabatnya Ummu Sulaim. Akhirnya apa? Ummu Sulaim bilang ke kerabat-kerabatnya, wahai semuanya, tolong jangan beritahukan kematian anakku, kematian anak Abu Thalha ini, kecuali aku orang yang pertama yang mengabarinya. Oke, sepakat. Akhirnya kematian putranya tidak ada yang tahu, kecuali Ummu Sulaim dan kerabat-kerabatnya. Bapaknya pun nggak tahu, Abu Thalha nggak tahu. Nah, hendak Abu Thalha pulang, disambutlah dengan istrinya Ummu Sulaim. Dikasih makan, dihidangkan makan yang enak. Ketika sudah makan kenyang, istrinya dandan. Ummu Sulaim dandan secantik-cantiknya, sehingga bangkitlah syahwatnya Abu Thalha, lalu menggauli istrinya. Setelah selesai menggauli, Ummu Sulaim berkata dengan pelan, bertanya kepada Abu Thalha, wahai Abu Thalha, seandainya ada satu keluarga mendapatkan pinjaman oleh orang lain, lalu orang lain itu ingin mengambil pinjamannya, apakah keluarga itu berhak menolak? Abu Thalha juga menjawab, tidak, maksudnya harus dikembalikan. Akhirnya Ummu Sulaim berkata, begitu juga dengan anakmu, itu adalah titipan dari Allah, dan Allah sekarang ingin mengambil, maka kita nggak berhak menolak. Itulah bahasanya. Akhirnya Abu Thalha tahu bahwa anaknya meninggal, pergi ke Rasulullah, ya Rasulullah, begini. Apa kata Rasulullah? Barakallahu lakuma fi lailatakuma. Keberkahan bagi kalian berdua di malam kalian berdua itu. Akhirnya berselang kejadian itu, hamil lagi Ummu Sulaim. Hamil. Ketika lahir, Ummu Sulaim bilang, jangan susui anakku oleh siapapun sebelum dihadapkan kepada Rasulullah. Maka dihadapkan kepada Rasulullah, enggak disusui, enggak diapain. Lahir belum disusui, dihadapkan ke Rasulullah, diantar ke rumahnya. Assalamualaikum Rasulullah, ini putri Ummu Sulaim, alhamdulillah sudah lahir. Ambilkan kurma ajwa, ambilkan. Lalu ditahmid. Akhirnya bicara sama bayi ini, lihatlah, orang Ansor semua suka sama kurma, engkau beri nama Abdullah. Akhirnya Abdullah bin Abu Thalha. Ini kisah kesabaran para sahabat. Tapi banyak orang yang bilang, itu kan sahabat, sabar bisa karena santrinya Rasulullah. Kalau zaman sekarang mana ada orang sabar? Ada banyak. Sebagai contoh saja, Habib Umar bin Hafif. Ini saya dapat kisah juga ini dari Habib Ahmad Al-Habsyi. Habib Umar bin Hafif ini punya putri namanya Az-Zahra. Ini putri kesayangan. Saking sayangnya, nama pondoknya diberi nama Az-Zahra. Suatu ketika Az-Zahra ini putrinya Habib Umar berenang di luar kota. Berenang kelelap meninggal. Akhirnya diantar pulang, tiba di rumah Habib Umar sore asar. Sedangkan Habib Umar punya rutinitas kalau asar, sholat 5 waktu itu di pondoknya, ngimamin, dan terus ada pengajian. Putrinya meninggal, Az-Zahra, Habib Umar tetap ngimamin di pondok, tetap ngajari santri-santrinya. Pas tahajud,
memang rutinan tahajud itu beliau yang ngimami, tetap ngimami padahal putrinya meninggal. Masya Allah, saking sabarnya. Saat orang-orang ngelayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sabar, apa jawabannya Habib Umar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan karena seneng anaknya meninggal, tapi sabar, alhamdulillah. Itu kan Habib. Oke, ada lagi kisah. Ada seorang kiai habis ngajar, memberikan ilmu, pulang, hendak memasuki mobil. Namanya kiai biasanya kan dibukakan pintu oleh santrinya, dibukakan pintu mobilnya, kiai tersebut masuk, tangannya masih pegang di mobil, santri itu sudah nutup pintunya. Sudah. Setelah pintu ditutup, masih ada orang yang ngajak ngomong-ngomongan, tok, akhirnya dibuka jendelanya. Tanya, pintu sudah ditutup, tangan kiai kejepit. Masih ada yang tanya, kiai gini, lama. Dijawab sama kiai dengan nada biasa, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Oh ya, selesai. Oke, jalan agak jauh, kiai ini bilang ke supirnya, berhenti. Kenapa yai? Tangan saya kejepit. Dibuka. Supirnya kaget, kiai, kenapa Anda tidak dari awal saja bilang kalau kejepit tangan? Apa kata kiai? Oh, gak enak. Seandainya tadi saat si santri menutup pintu saya langsung menjerit kesakitan, santri itu pasti akan malu. Ketika dia malu, dia nanti sungkan untuk hadir lagi ke pengajianku. Aku tidak ingin gara-gara sakitku ini membuat santri itu dipermalukan oleh teman-temannya dan gak mau menghadiri pengajianku. Sabar, sakit kejepit, tapi demi tidak ingin merendahkan orang lain dia tahan rasa sakit. Sabar sekali. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran yang utuh.